Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada majlis pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, dan diantaranya adalah nikmatul iman, nikmat yang dengannya ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman, hati kita merasa terpanggil. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'tum qala Allah ya ayyuhalladzina amanu fa asghi ilaihi sam'ak fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu." Maksud mengatakan, jika engkau mendengar dalam Al-Quran firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, fa'asghi ilaihi sam'ak, maka apa? Maka dengarkan baik-baik, berikan pendengaranmu dengan sepenuh hatinya. Karena apa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu imma khairun yu'maru bihi, entah itu kebaikan yang diperintahkan, au syarrun yunha anhu, atau keburukan yang dilarang. Maka adanya nikmat iman di dalam hati kita menjadi kita terpanggil dengan seruan-seruan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran. Salat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwati arsyadina asyadakumullah rahimanallahu iyakum, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan membahas suatu tema, yang mana tema itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang tadi malam, yaitu tentang perayaan tahun baru dan apa yang perlu kita kaji dalam masalah ini. Meskipun sudah lewat tadi malam, tapi menurut saya tema ini perlu kita refresh kembali, kita ulang kembali. Yang pertama adalah, kalau kita mau melihat sesuatu itu baik atau buruk, sesuatu itu maslahat atau mafsadat, maka kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat hal-hal ikutannya, hal-hal yang menyertainya. Dan kita tahu sendiri bagaimana perayaan malam tahun baru itu sering sekali disertai oleh hal-hal yang tidak baik. Yang jelas pertama adalah tabdzir atau israf dalam harta. Jadi tabdzir ataupun israf dalam harta. Apa beda tabdzir dengan israf? Jadi kalau tabdzir itu kan dalam bahasa kita sudah menjadi mubazir. Mubazir. Apa itu mubazir dan apa bedanya dengan israf? Dalam konteks Al-Quran, tabdzir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Itu para ulama menjelaskan makna tabdzir adalah itu menginfakkan harta atau membelanjakan harta pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tabdzir. Sedangkan israf yang dalam Al-Quran itu disebutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, diantaranya adalah kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan. Maka al-israf itu adalah berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta pada hal yang dimubahkan, dan kedua-duanya tercela. Kenapa? Karena kita lihat kulu washrabu, makan dan minum itu hukumnya mubah, hukum asalnya. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Maka ikhwati arsyadin sadakumullah rahimanallahu iyakum, di dalam perayaan malam tahun baru itu ada dua hal ini. Itu baik itu tabdzir, membelanjakan harta pada hal-hal yang haram, ataupun israf, membelanjakan harta pada hal-hal yang mubah secara berlebihan.
Kalau yang haram, nah itu nggak ada berlebihannya. Sedikit pun membelanjakan harta di hal yang haram itu namanya tabdzir. Ya. Adapun israf itu berlebihan dalam hal yang mubah. Ya. Dan kedua-duanya apa? Dilarang. Ya. Kemudian ada juga hal ikutan lainnya, yaitu intishar al-khamar. Ya, persebaran khamar di malam tahun baru. Ya. Yang ini biasanya itu ada konser musik, kemudian ya ada khamarnya, dan ujungnya apa? Nanti berakhir dengan ya tersebarnya apa? Intisyaruz zina. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Ya. Kalau melihat ini saja itu sudah cukup bagi kita ya untuk menghindari perayaan-perayaan yang mana perayaan tersebut tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Nah, itu satu hal. Oke, ternyata Ustaz, bagaimana kalau ya, perayaan misalnya tahun baru tadi itu tidak ada tabdzir lil mal, tidak ada kemudian menghabiskan harta, tidak ada kemudian khamar, tidak ada kemudian perzinahan dan lain sebagainya. Ya, bagaimana? Ya, kalau tidak ada hal itu semua, ya, dia masih masuk dalam satu kerangka besar, ya, yang di dalam syariat kita itu disebut dengan apa? Kerangka tasyabbuh. Ya. Yang mana dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, ya, meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau menyebutkan bahwa fa inna muwafaqatul qaum au mukhalafatuhum fa inna fihi maslahatun. Jadi yang artinya muwafaqatul qaum. Di dalam syariat ini, ya, di dalam Islam kita diajarkan bahwa muwafaqatul qaum, kita meniru seseorang atau sekelompok, ya, seorang atau sekelompok orang itu mengandung maslahat, ya. Meskipun kita tidak ketahui, ya, adakah kemudian maslahat, adakah kemudian manfaat yang dapat kita ketahui atau tidak. Sebagai contoh, ya, muwafaqatul qaum atau muwafaqatul syakhs, ya, peniruan kita atau penyerupaan kita terhadap orang tertentu. Contoh Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW, misalnya dalam hal yang bahkan kita tidak tahu hikmahnya, kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayamun, ya, fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi amrihi kullihi. Ya. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah SAW yuhibbut tayamun, suka apa? Suka tayamun, memulai sesuatu dari sisi yang kanan, dari arah yang kanan. Padahal apa? Fi tana'ulihi, dalam menggunakan alas kaki. Wa fi tarajjulihi, dalam bersisir. Wa fi amrihi kullihi, ya, dan dalam sebagian besar urusan beliau. Ya. Pertanyaannya adalah, ya, mungkin kita tidak tahu manfaat apa yang kita dapat dari tadi bersisir, ya, ke arah kanan atau menggunakan sendal alas kaki dengan yang kanan atau memakai pakaian dari arah yang kanan, ya, kita tidak tahu manfaatnya. Namun manfaat yang jelas adalah, ya, kita mengidentikan diri kita dengan orang baik.
Itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana muwafaqah terhadap Nabi, ya, penyerupaan kita terhadap Nabi dalam banyak hal, ya, itu ada unsur maslahatnya, sebagaimana sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar itu disebutkan di antara para sahabat yang hirs, yang lebih dalam hal meniru Rasul. Bahkan ketika beliau lewat di satu jalan dan beliau mengingat Rasulullah SAW itu pernah lewat di jalan tersebut, beliau melihat. Ya, sampai ditanya, apa yang kau lakukan? Saya melihat dulu ketika Nabi lewat di jalan ini, ya, Nabi Muhammad SAW itu apa? Itu beliau menginjak di daerah mana? Padahal tidak ada keharusan bahwa ketika Nabi lewat di satu tempat kita harus menginjak di hal yang sama. Tapi lihat bagaimana Abdullah bin Umar memahami hal tersebut, bahwa muwafaqah, ya, penyerupaan kita, peniruan kita terhadap orang tertentu, ya, yang adalah Nabi Muhammad SAW, itu ada unsur maslahat tersendiri. Setidaknya memberikan kita perasaan, ya, in group, perasaan, ya, berada pada satu barisan, berada pada satu kelompok misalnya dengan orang yang kita tiru tersebut. Maka itu maslahat, ada unsur maslahatnya, ya, muwafaqatul qaum atau muwafaqatul syakhs, atau juga muwafaqatul qaum, ya, meniru sekelompok orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak kisahnya para nabi. Gunanya apa? Tadi, ya, sebagai inspirasi bagi kita untuk kita menyerupai mereka, para sahabat, Ashabul Kahfi misalnya, para nabi, ya, orang-orang saleh. Nabi ceritakan kita, misalnya kisahnya siapa? Kisahnya Habib An-Najjar. Ya. Habib An-Najjar, ya, itu sebagaimana diceritakan dalam surat Yasin, ya. Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Ya. Jadi ini diceritakan tentang seorang Habib An-Najjar, dan datang min aqsal Madinah, dari ujung negeri. Ya. Rajulun yas'a. Ya, disebutkan yas'a ini tuh dia untuk jalan saja itu apa? Kesulitan. Ya. Jadi tidak jalan seperti biasa, jalannya saja kesulitan. Bukan nabi, bukan siapa-siapa. Ya. Yang mana di kaum tersebut itu sudah ada 2 nabi yang diutus kepada mereka, dan mereka bunuh dua-duanya. Dan Allah ceritakan Habib An-Najjar. Ngapain Habib An-Najjar? Habib An-Najjar dia tidak diturunkan kepadanya wahyu, bukan nabi, tidak punya ilmu agama. Ya. Namun kemudian apa? Namun apa yang dia perintahkan, apa yang dia lakukan? Dia tahu dia harus ambil peran, ya, dalam mendakwakan al-haq. Dia harus mengambil peran, ya, mengambil posisi dalam apa? Dalam din ini, dalam menyampaikan tauhid ini, dalam membela para nabi. Dia hanya mengatakan kepada kaum yang sudah membunuh 2 orang nabi, ya, dia katakan wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala tabi'ul mursalin. Ya, wahai kalian, ya, ikutilah apa? Ikutilah nabi. Jadi Habib An-Najjar, ya, yang diceritakan dalam surat Yasin ini, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dakwah dia nggak bisa. Ya. Cuman yang dia bisa adalah apa? Menyampaikan bahwa itu loh nabi, itu orang baik, ikutin. Ya. Hanya itu yang bisa dilakukan, ya, hanya itu yang bisa dia upayakan, ya, dalam berkontribusi dalam dakwah tadi, dan itu dia lakukan. Yang menyebabkan dia dibunuh. Lah orang nabi saja berdakwah itu dibunuh, apalagi ini dia bukan siapa-siapa, tidak dikenal, ya. Namun apa? Namun kisahnya Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ya. Sebagai apa? Tadi, ya, Allah ceritakan agar kita yang membacanya kisah tersebut menjadi orang yang mencoba, ya, meniru apa yang dia lakukan.
ketika kita berada pada posisi Habib An-Najjar. Ya. Maka ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Maka sebagaimana tadi kaidah besar yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim bahwa fa inna nafsa muwafaqatil qaum ya au qasda muwafaqatil qaum tadullu 'alal maslahah. Ya. Penyerupaan kita terhadap satu kaum, ya, terhadap sekelompok orang atau terhadap seseorang itu mengandung maslahat tertentu. Baik kita ketahui ada maslahatnya atau tidak. Ya. Kemudian ya begitu juga sebaliknya fa inna mukhalafatal qaum ya. Fa inna mukhalafatal qaum au qasda mukhalafatihim qad tadullu 'alal maslahah. Begitu juga ya penyelisihan kita terhadap orang tertentu atau penyelisihan kita terhadap kaum tertentu ya itu juga mengandung unsur maslahatnya. Sebagaimana penyerupaan kita terhadap orang tertentu itu ada maslahatnya, maka penyelisihan kita terhadap orang tertentu itu juga mengandung unsur maslahat ya. Dan inilah bagaimana ya Allah dalam Al-Quran menceritakan kisah siapa? Kisah Fir'aun ya. Kisah kaum-kaum yang ingkar kepada nabinya ya. Allah ceritakan kisahnya Abu Jahal. Allah ya ceritakan kisahnya misal Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya. Karena tadi dalam hal penyelisihan terhadap mereka itu ada maslahat penyelisihan, tanpa kita tahu apakah setelah penyelisihan tersebut ada efek, ada maslahat yang kita ketahui atau tidak. Sebagai contoh ya, Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada 10 Muharram, Nabi jelaskan alasannya. Alasannya adalah apa? Alasannya ya, karena pada tanggal 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Oke. Lantas kemudian setelah hal itu dilakukan, para sahabat lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah SAW, ternyata orang Yahudi itu juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Maka Nabi mengatakan, kalau masih ada umur tahun depan, kita akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram dan 10. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan ya. Jadi disebutkan bahwa tingkatan puasa Asyura ya, jelaskan sebagian jelaskan oleh para ulama itu 3. Yang pertama adalah berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua adalah berpuasa pada 9, 10 atau 10, 11. Yang penting berbeda dari puasanya orang Yahudi. Yang ketiga ya, yaitu berpuasa pada tanggal 10 saja ya. Kan sama dengan orang Yahudi, iya ya, meskipun sama ya, berarti ini syariatnya sama. Syariat orang Yahudi dengan syariat kita sama. Dan ini ditunjukkan oleh perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, meskipun hanya berpuasa pada tanggal 10 ya, pada 10 Muharram itu dapat pahalanya ya. Namun tidak dapat pahala penyelisihan terhadap orang Yahudinya. Ya. Pahala puasanya dapat, pahala keutamaan puasanya dapat. Ya. Nah, ini sebagai contoh bagaimana di dalam syariat kita penyelisihan terhadap suatu kaum itu itu ada unsur maslahatnya. Tanpa kemudian kita tahu kenapa kita harus ya, membedakan diri dari berbeda dari orang Yahudi dalam masalah puasa Asyura misalnya. Atau ya,
Nabi Muhammad SAW mengatakan, jadi apa namanya, dalam syariat jenggot dan kumis. Di antara hal yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Itu khaliful musyrikin, ya, yaitu menyelisihi orang-orang musyrik. Karena orang musyrik yang mereka lakukan adalah apa? Ya, mencukur jenggotnya kemudian membiarkan apa? Kumisnya. Sedangkan kita diperintahkan untuk ya mencukur kumis dan kemudian membiarkan jenggot. Ya. Alasannya apa? Alasannya hanya satu hal, mukhalafatul musyrikin, yaitu penyelisihan terhadap apa? Orang-orang musyrik. Ini merupakan sebuah kaidah besar yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Beliau membawakan ya berbagai macam ayat ya yang menjadi dalil tentang hal ini. Salah satu ya ayat yang beliau bawakan yaitu adalah apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 120, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum. Ayat ini ya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ketika Allah menyatakan tentang keridhaan orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab terhadap kaum muslimin, itu apa? Kapan mereka ridho? Sampai kita murtad dari agama kita. Ya. Namun larangan yang Allah jelaskan dalam ayat ini, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Ya. Dan kalau seandainya engkau menjadi atau mengikuti ahwa, ya, yang dalam terjemahan itu diartikan ahwa itu adalah apa? Hawa nafsu. Ya. Syekhul Islam menjelaskan apa yang dimaksud dengan ahwa. Ya. Masih dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ahwa atau hawa nafsu itu tadi, ya. Hawa nafsu siapa? Kembali kepada siapa? Kepada ahlul kitab, kepada al-Yahud wan Nasara. Ya. Di dalam ayat lain, dalam ayat yang serupa, wala tattabi' ahwa'ahum. Humnya kembali kepada siapa? Orang-orang mengingkari risalahnya Nabi Muhammad. Ya. Dalam banyak ayat yang serupa. Oke, ya. Apa yang menjelaskan? Apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika yang dimaksud adalah ahwa'ahum? Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ahwa'ahum adalah apa? Kullu ma yahwun. Segala sesuatu apa yang mereka, al-hawa itulah kecenderungan jiwa. Ya. Segala sesuatu yang menjadi kecenderungan hati mereka. Ya. Kullu ma yahwun. Ya. Yaitu apa? Min hadihimudz zahir. Ya, jangan kita mengikuti apa yang menjadi kecenderungan hati mereka, yang itu berupa apa? Hadihimudz zahir. Ya. Cara hidup mereka secara zahir. Ya. Kenapa? Karena cara hidup mereka secara zahir itu adalah konsekuensi dari ajaran mereka yang batil. Kemudian apa? Dan watawabi'u dzalik, kata Syekhul Islam. Dan hal-hal ikutan dari hal tersebut. Ya. Hal-hal ikutan dari apa? Dari cara hidup mereka yang secara zahir. Ya. Orang kalau tuntunannya sudah nggak jelas, maka efeknya apa? Ya. Apa yang menjadi cara hidupnya juga akan tidak jelas. Ya. Kalau tuntunannya salah, panduannya salah, maka apa? Maka cara hidupnya juga akan salah. Ya. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Kenapa kita tidak boleh untuk atau dilarang dalam agama ini menyerupai orang-orang musyrikin, menyerupai orang-orang ahlul kitab, menyerupai orang-orang yang gemar berbuat dosa dalam hal tampilan fisik,
dalam hal tampilan luar, dalam hal tampak, ya, hal yang nampak, tampilan luar. Kenapa? Karena tadi cara hidup mereka itu bersumber dari ajaran yang tidak benar, ajaran yang salah. Ya, ajaran yang salah itu pasti, ya, akan apa? Ajaran yang salah akan pasti menghasilkan cara hidup yang salah. Ya. Tanpa kita ketahui ataupun tidak. Wah, ini nggak salah misalnya. Nah, jadi ikhwati arsyadin syadakumullah rahimanallahu yakum, ini ya ayat yang senada banyak di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Ya, penyebutan larangan kita untuk mengikuti ahwa atau hawa nafsu. Ya. Dalam ayat ini Syekhul Islam juga mengatakan, ya, annallaha akhbara, ya, bil millah wa naha bil ahwa. Dalam ayat ini ketika Allah mengkhabarkan tentang sifat orang-orang Yahudi, hasad mereka, karena hasadnya Yahudi Nasrani, karena hasadnya mereka terhadap agama Islam, ya, tidak ridho sampai kita murtad. Ya, itu satu hal. Tapi, ya, perpindahan seorang muslim menuju, ya, agama Yahudi Nasrani ataupun, ya, musyrikin itu tadi, itu ada apanya? Ada tahapan-tahapannya. Salah satu tahapan yang dilarang di sini adalah apa? Mengikuti cara hidup mereka. Ya. Yang mana menyerupai cara hidup mereka itu bisa saja berkeci kepada apa? Kepada hal-hal yang buruk. Ya. Maka ikhwati arsyadin syadakumullah rahimanallahu yakum, maka ini adalah sebuah makna yang besar dalam syariat kita, sebuah syariat, ya, yang cukup besar, yaitu apa? Yaitu penyelisihan terhadap orang-orang kafir, penyelisihan terhadap orang-orang musyrik. Ya. Ini adalah apa? Berapa banyak dalam syariat kita, ya, aturan atau tuntunan yang tadi sudah kita singgung sebagiannya, yang itu apa? Yang itu hadir atas dasar apa? Tidak menyerupai orang-orang kafir. Tadi dalam masalah jenggot, ya. Kemudian dalam masalah apa lagi? Dalam masalah contoh puasa, ya. Disebutkan bahwa Ahlul Kitab mereka puasa. Tadi juga, ya, apa namanya, orang Yahudi berpuasa. Tapi apa membedakan puasa kita dengan puasa mereka? Salah satunya adalah apa? Nabi memerintahkan kepada kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Sahurlah kalian, karena apa? Dalam makan sahur tersebut ada apa? Ada berkah. Karena puasanya mereka, puasanya Ahlul Kitab, ya, mereka apa? Tidak bersahur. Maka ini, ya, bagaimana sahur kita juga terdapat apa? Penyelisihan terhadap Ahlul Kitab. Dan banyak hal-hal lainnya. Maka ikhwati arsyadin syadakumullah rahimanallahu yakum, ini sebuah makna yang besar yang, ya, masuk dalam kategori apa? At-tasyabbuh itu tadi. Ya. Jadi perintah kita untuk menyelisihi orang-orang kafir, ya, itu juga apa? Larangan dari Nabi bagi kita untuk menyerupai orang-orang kafir. Ya, Nabi jelas mengatakan tadi dalam hadis yang kita kutip, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Oke, pertanyaannya sekarang adalah apa yang dimaksud dengan tasyabbuh? Ya, apa yang dimaksud dengan apa? Dengan tasyabbuh. Tasyabbuh adalah, ya, secara bahasa at-tasyabbuhu al-muhakah. Secara bahasa tasyabbuh itu artinya al-muhakah, yaitu meniru secara bahasa. Maka ketika saya meniru seseorang dalam hal apapun, saya niru Ustadz Fulan dalam peci, dalam masalah peci, maka saya dinamakan tasyabbuh terhadap Ustadz Fulan secara bahasa. Ya. Saya meniru cara berpakaian tokoh Fulan atau Ustadz Fulan, maka kemudian saya tasyabbuh dengan mereka. Atau kita meniru cara berbicara, ya. Kalau orang-orang zaman dulu, ya, Zainuddin MZ, ya. Kalau mau balik zaman dulu pokoknya udah keren tuh. Kalau udah mirip ceramahnya tuh, gaya intonasinya dengan, ya, Kiai Haji Zainuddin MZ, itu udah bagus misalnya. Nah. Atau misalnya setelahnya ada orang yang meniru gaya ceramahnya Agim misalnya. Ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu namanya tasyabbuh. Secara bahasa itu namanya tasyabbuh, yaitu meniru.
seseorang dalam hal apapun, dalam hal cara berbicara, dalam hal cara berpakaian, ya, dalam hal berjalan, ya, dan lain sebagainya. Itu secara bahasa tasyabbuh. Ya. Adapun tasyabbuh yang dilarang, apa definisinya? Apa yang dimaksud dengan tasyabbuh yang dilarang? Ya, disebutkan bahwa, ya, wa haqiqatuhu fi syar'i, tasyabbuh yang dilarang dalam syariat kita adalah apa? Muhakatu man tuqsadu mubayanatuhu fi khasaisihim mutlaqan wa fi ghairi ma yakhtassu bihim qasdan. Ya. Ini adalah tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Ya. Ini dari pengertian ini insyaallah kita bisa diberikan gambaran besar. Ya. Apa saja yang masuk dalam tasyabbuh, apa yang tidak. Tasyabbuh adalah muhakatu, meniru. Siapa? Man tuqsadu mukhalafatuhu, orang-orang yang dimaksudkan oleh syariat untuk diselisihi. Ya. Jadi meniru orang yang diperintahkan untuk diselisihi. Ya. Dalam hal apa? Ya, fi khasaisihim mutlaqan, pada hal-hal yang menjadi ciri khas atau identitas mereka. Ya. Hal yang menjadi ciri khas dan identitas mereka ini ada dua. Yang pertama adalah apa? Dalam hal cara beragama. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalam hal apa? Dalam hal adat dan kebiasaan. Maka, ya, dalam hal dua ini, kalau kita meniru mereka, ya, pada hal-hal yang menjadi identitas dan ciri khas mereka, maka ini masuk dalam kategori tasyabbuh. Ya. Jadi dalam potongan definisi ini berarti tasyabbuh adalah meniru orang-orang yang kita diperintahkan untuk menyelisihinya. Siapa? Kita diperintahkan untuk menyelisihi orang musyrik. Kita diperintahkan untuk menyelisihi ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Ya. Kita diperintahkan untuk menyelisihi siapa? Para pendosa al-mujrimun. Ya. Bahkan para ulama itu menjelaskan. Ya. Jadi salah satu, mereka masih muslim tapi mereka para pendosa. Ya. Salah satu apa? Salah satu bentuk tasyabbuh terhadap para pelaku dosa adalah apa? Ya. Ketika seseorang minum air, ya, minum air tapi dengan cara, ya, yang menjadi ciri khas orang minum khamr. Misalnya, ya, orang minum khamr itu mereka kalau minum khamr itu misalnya pakai ditoskan, ya, cheers misalnya, ya, dengan menyebutkan perkataan tertentu. Para ulama mengatakan ini termasuk tasyabbuh dengan apa? Para pendosa. Ya. Sampai seperti itu. Ya. Kenapa? Ya. Kita tidak dibolehkan juga bertasyabbuh kepada para pendosa. Karena khawatirnya ketika kita tadi, ya, meniru cara orang-orang yang biasa minum khamr itu minum, meskipun yang kita minum adalah hal yang halal, ya, air teh, ya, air putih, kopi misalnya. Kenapa? Agar jangan sampai resistensi, kepekaan hati kita terhadap kemaksiatan, kepekaan hati kita terhadap, ya, khamr misalnya tadi, itu menjadi apa? Menjadi tipis. Sehingga kita menjadi tidak peka lagi. Karena tadi, ya, karena hal-hal tadi, ya, kebiasaan mereka, ya, dalam cara berminum, cara minum khamr itu kita lakukan. Sehingga resistensi terhadap kemaksiatan itu hilang atau menipis. Nah, di situ disebutkan oleh para ulama. Khawatir syadakumullah, itu tadi potongan pertama. Ya. Jadi adalah, ya, tasyabbuh adalah meniru orang-orang yang kita diperintahkan untuk menyelisihinya, baik musyrikin, ahlul kitab ataupun kemudian para pendosa. Ya. Fi khasaisihim mutlaqan, pada hal yang menjadi ciri khas mereka, identitas mereka, mutlaqan, secara mutlak. Berarti maknanya pada hal-hal yang tidak menjadi identitas mereka, ya, maka nggak apa-apa kita tiru. Maka nggak apa-apa kalau kita sama dengan mereka. Tapi pada hal-hal yang menjadi ciri khas tadi kita katakan bahwa satu dia adalah apa? Satu dia adalah dalam tata cara mereka beragama.
Ya. Yang kedua adalah apa? Dalam tata adat dan kebiasaan mereka. Ya. Kemudian apa? Kemudian yang berikut, wa fima la yakhussuhum qasdan. Hati-hati. Jadi tasyabuh juga para ulama menjelaskan bahwa yaitu termasuk tasyabuh adalah meniru mereka bukan pada hal yang identik dengan mereka. Misalnya, gaya rambut tertentu itu tidak identik dengan apa? Dengan orang kafir misalnya. Ya. Tapi ketika ada seseorang dia modelnya apa? Potong rambut tertentu. Ya. Yang kemudian potong rambut tadi diniatkan untuk meniru salah seorang tokoh kafir misalnya, maka ini termasuk hal yang dilarang. Contoh misalnya seseorang dia terinspirasi misalnya dengan ya sosok Hitler misalnya, maka dia datang kepada apa namanya, kepada tukang rambut, tukang cukur, ya, saya mau potong rambut. Seperti apa? Kasih foto Hitler nih. Yang dia maksudkan untuk apa? Meniru Hitler. Ya. Maka ini dia termasuk hal jatuh kepada tadi tasyabuh yang dilarang. Meskipun bukan pada ya kita model rambut tersebut atau model kumis tersebut ya mungkin tidak hanya Hitler gitu ya. Ya kalau orang datang mau siapa? Mau kayak Jojon misalnya, ya kan nggak masalah. Ya, cuman karena dia mengatakan ya saya ingin seperti ini Hitler, ya. Yang dia maksudkan untuk betul-betul meniru Hitler misalnya, maka ini orang ini apa? Jatuh kepada ya tasyabuh yang dilarang. Meskipun padahal yang tidak menjadi apa? Ciri khas dan identitas. Ya. Atau misalnya seseorang menggunakan baju tertentu, ya. Kan nggak ada. Yang penting baju tadi dia menutup aurat dan lain sebagainya. Tapi kemudian, wah, saya beli baju ini karena saya ya, ingin meniru, ya, misalnya siapa? Ya, orang kafir misalnya. Saya ingin meniru Lionel Messi misalnya. Ya. Maka orang yang kemudian dia menggunakan baju ini dengan niatan meniru orang kafir, niatannya. Ya, padahal hukum bajunya biasa saja. Kalau dia beli baju biasa saja, nggak niat niru orang kafir, udah dia belanja ke pasar, lihat ada baju bagus, kok ternyata kemudian bajunya sama dengan orang kafir misalnya, ya nggak masalah. Tapi ketika dia niatkan secara spesifik, saya beli baju ini karena untuk mengikuti orang kafir tersebut, maka ini jatuh dalam apa? Kategori tasyabuh. Jadi tasyabuh itu terjadi pada hal-hal yang menjadi identitas mereka, identitas orang-orang kafir, baik itu identitas agama ataupun identitas kebiasaan, atau kemudian terjadi pada hal yang tidak menjadi identitas mereka, tidak menjadi ciri khas mereka, tapi dimaksudkan untuk meniru orang kafir. Ya. Inilah yang dimaksud dengan apa? Tasyabuh. Kita masuk kepada yang pertama. Ya. Tasyabuh pada hal yang itu kaitannya dengan tata cara mereka beragama, identitas agama mereka. Ya, identitas agama mereka. Sebagai contoh, ya, yang menjadi identitas dalam apa namanya, menjadi identitas mereka dalam beragama, sebagai contoh misalnya, ya, menggunakan apa? Salib. Ya. Ya. Seseorang menggunakan salib. Ya. Maka ketika seseorang menggunakan salib, ya, maka ini jatuh dalam tasyabuh karena ini sudah identitas agama. Atau misalnya seseorang menggunakan pakaian atau ya, pakaian tertentu. Atau misalnya orang Yahudi, ya, mereka menggunakan apa? Peci tertentu yang kemudian ditaruh di sini. Ya, pecinya ya, taruh di sini. Yang kemudian itu bagian dari apa? Sebatok kelapa, ya. Yang itu menjadi apa? Identitas agama mereka. Ya. Atau kemudian seseorang datang ke tembok ratapan misalnya.
tembok ratapan. Kemudian dia ya cuma ya nempelkan tangan dan lain sebagainya. Ini identitas agama mereka. Nah, jadi pada hal-hal yang menjadi identitas agama mereka, maka ini jelas. Ini bagian tasyabuh yang dilarang. Termasuk juga di dalamnya apa? Berbagai macam perayaan-perayaan keagamaan. Ya, perayaan-perayaan keagamaan mereka, dan kita tahu misalnya ya perayaan perayaan tahun baru satu. Ya, perayaan tahun baru itu adalah identik dengan keagamaan tertentu atau keyakinan tertentu. Yang pertama, ya, dalam hal kebiasaan, ya. Dalam hal kebiasaan peringatan tahun baru itu mesti apa? Itu bersamaan pengucapannya oleh orang-orang kafir. Mereka katakan apa? Merry Christmas and Happy New Year misalnya. Dalam hal pengucapan, ini isyarat bahwa ini juga adalah serangkaian, ya. Kemudian ya, kita tahu juga bahwa agama tertentu pada tanggal 1 Januari ya, mereka juga melakukan apa? Melakukan ada ritual peribadatan tertentu. Ya, satu. Itu dari sisi sejarah kita lihat. Ya, penetapan 1 Januari sebagai tahun baru itu apa? Itu juga ditetapkan oleh Julius Caesar namanya. Ya, salah seorang kaisar Romawi. Setelah sebelumnya penanggalan mereka itu ditetapkan oleh raja mereka itu yang bernama Romulus, yang itu hanya dalam 1 tahun itu hanya 10 bulan. Ya, dimulai dari bulan Maret, ya, Maret, April, Mei sampai kemudian Desember. Ya, itu harinya hanya 304 hari. Kemudian pada eranya Julius Caesar ya ditambah 2 bulan, yaitu apa? Januari dan Februari. Penamaan Januari itu merujuk kepada apa? Dewa Janus. Ya. Ya. Ini berbagai macam perayaan-perayaan keagamaan. Ya. Ini juga apa? Termasuk dalam kategori tasyabuh. Yang mana hal ini, ya, kalau kemudian misalnya tadi orang kafir, ya, tadi identitas mereka adalah menggunakan kalung salib misalnya, ya, atau orang Nasrani, identitas mereka adalah menggunakan kalung salib. Terus kemudian mayoritas orang-orang Muslim, ya, itu juga menggunakan salib, entah itu menggunakan kalung salib, anting salib, atau tato salib misalnya. Ya. Apakah kemudian, ini kan sudah tidak menjadi ciri khas mereka? Ya, hal-hal yang berkaitan dengan dengan ritual keagamaan mereka, perayaan-perayaan hari besar mereka, itu hukumnya tidak berubah meskipun diperingati oleh orang seluruh dunia. Ya. Meskipun sudah tidak menjadi ciri khas mereka lagi. Ya. Meskipun tidak menjadi identitas agama mereka yang lainnya. Ya. Yang mana apabila itu pada asalnya adalah apa? Adalah ritual atau cara ibadah agama tertentu. Ya. Maka dia apa? Maka hukumnya tetap tidak berubah. Kita meniru dalam hal tersebut juga jatuh dalam kategori apa? Tasyabuh. Ya. Itu padahal apa? Ritual, ya, keagamaan. Aspek yang kedua adalah yaitu ciri khas. Ya. Yaitu ciri khas mereka padahal adat dan kebiasaan. Maka di sini adalah yang dibatasi pada apa? Pada adat dan kebiasaan mereka yang menjadi identitas mereka atau ciri khas mereka. Nah, yang namanya kehidupan manusia itu dinamis, berkembang. Kalau kemudian suatu adat dan kebiasaan orang kafir itu sudah tidak menjadi identitas mereka lagi, sudah tidak identik dengan mereka lagi, maka ya meniru mereka dalam hal tersebut tidak masuk dalam kategori tasyabuh. Sebagai contoh, ya, saya pernah mendapatkan ada para ulama yang melarang,
Ya, melarang, ada ulama yang melarang apa? Jadi kalau kita membaca sesuatu dan kita mendapati sesuatu itu penting, ya, melarang menggaris bawahi. Alasannya apa? Alasannya menggaris bawahi itu adalah apa? Adalah kebiasaan orang-orang Prancis zaman dahulu. Namun itu kebiasaan dan dulu pada masanya itu menjadi identitas. Kalau garis bawahi itu tandanya orang Prancis. Ya. Ya. Namun ketika itu kebiasaan tadi ya sudah tidak menjadi identitas, ya siapapun melakukannya, ya baik orang muslim maupun itu melakukan dengan menandai ya hal yang penting itu dengan menggaris bawahi, maka apa? Dia sudah keluar dari tasyabuh yang dilarang. Karena tadi kebiasaan manusia itu berkembang, ya. Satu kaum dengan satu kaum lainnya itu saling apa? Saling bertukar kebiasaan. Ya, sebagaimana juga ya kita dulu mendapati para ulama yang melarang bantalun. Bantalun itu apa? Celana panjang nih, Pak. Ya. Itu pernah ada masa di mana para ulama apa? Melarang. Kenapa? Karena tasyabuh. Ya, karena mungkin ini pada masanya ini adalah apa? Ini adalah identitas orang kafir pada masanya. Ya. Namun kemudian seiring berkembangnya kehidupan manusia, ini sudah ya, setiap orang juga hari ini memakai celana seperti biasa. Ya, bantalun itu celana panjang seperti ini. Ya. Ya. Jadi berarti yang kaitannya dengan adat dan kebiasaan itu menjadi tasyabuh ketika itu masih identik dengan kebiasaan mereka. Ya. Namun ketika dia sudah tersebar, ya, ketika dia sudah tidak lagi identik dengan mereka, ya, dan juga dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin, tidak lagi menjadi kita, kamu pakai ini berarti kamu orang ini, enggak. Ya, sudah tidak lagi seperti itu dulu. Seperti misalnya makan menggunakan sendok dan garpu misalnya. Itu mungkin apa? Tradisi masyarakat tertentu. Ya, di Eropa sana. Ya. Tapi kemudian apa? Kemudian ketika tradisi dan masyarakat tersebut itu juga tersebar, tidak menjadi identik lagi dengan mereka, ya, maka melakukan hal tersebut tidak termasuk dalam kategori tasyabuh. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Tasyabuh secara pendetailannya. Ya. Kenapa kemudian kita tidak ya kenapa kemudian dalam masalah hal-hal adat, kan adat kebiasaan. Ya. Bukankah kemudian adat kebiasaan tersebut ya sudah hukumnya biasa saja? Pada dasarnya iya. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh manusia itu hukumnya mubah-mubah saja. Ya. Pada dasarnya. Ya. Namun itu dia menjadi terlarang karena dia menjadi ya keidentikan atau ciri khas orang-orang kafir. Dan salah satu kaidah ya dalam masalah iman yang kita pahami bersama bahwa apa? Bahwa karena iman itu yazid wa yanqus, itu satu. Iman itu sifatnya apa? Fluktuatif. Kemudian kaidah disebutkan juga oleh Syekhul Islam dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim. Beliau mengatakan bahwa apa? Fa inna musyabahatadz zahir qad taksibu musyabahatan fil batin. Penyerupaan kita dalam masalah tampilan luar itu apa? Qad taksibu, ya, bisa berefek kepada apa? Penyerupaan batin. Sebagai contoh, ya, contoh. Ya, kita Pak, kalau misalnya menggunakan pakaian olahraga, ya, itu kita mau olahraga, kita menggunakan apa? Pakaian olahraga, ya, sepatunya, ya, kalau mau main bola ya pakai sepatu bola, kan beda. Dengan apa? Kita main bola dengan apa? Nyeker, ya. Kita nih main sepak bola, ya,
pakai sepatu sepak bola, kaosnya juga kaos sepak bola, pakai deker, ya, kemudian pakai kostum sepak bola, tentunya menutup aurat misalnya. Terus kita main. Itu kan hawanya beda dengan kita apa? Ya, nyeker, main di di gang misalnya atau di lapangan biasa, berbeda kalau dengan main stadion. Ini apa? Nyeker itu nggak pakai sendal, Pak. Ya, bahasa Jawa ya, Pak. Ya. Ya. Itu kan ininya beda, ya. Hawanya beda. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa tampilan luar itu memberikan apa? Memberikan efek kepada batin. Ya, kepada jiwa kita. Hal-hal yang tampak luar itu, coba misalnya orang, ya, bekerja sebagai polisi atau sebagai tentara berseragam, ya, jalannya beda. Orang berseragam dengan apa? Nggak pakai seragam. Petantang-petentengnya beda, ya, lagaknya beda, ya. Nah, itu menandakan bahwa tampilan luar, ya, memberikan efek kepada apa? Kepada batin. Sebagaimana misalnya kita nih kalau pulang sholat, ya, pakai gamis, pakai peci, jenggot panjang, ya, itu kan apa? Itu kan secara tampilan itu membuat kita untuk menahan diri untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh orang umum. Ya. Meskipun sebagian orang menjadikan tampilan luar ini sebagai apa? Ya, sebagai alat untuk menipu juga bisa. Ya. Tapi tadi, ya, ini masuk kita gamisan, sarungan, pecinan pulang dari masjid, terus kemudian ya, ya, goda perempuan misalnya, itu kan nggak layak, dan kita akan menahan diri untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena pakaian luar kita, ya. Nah, mengidentikan tampilan luar kita dengan orang-orang beriman, ya, itu memberikan makna ini. Dan juga kita dilarang untuk mengidentikan tampilan luar kita dengan orang-orang kafir, agar kita tadi resistensi kita terhadap kekufuran, ya, resistensi kita terhadap kemaksiatan itu tidak luntur dalam hati. Ya. Meskipun, ya, secara zat, secara perbuatan itu mungkin bisa masuk dalam kategori mubah-mubah saja. Ya, namun ketika dia menjadi identitas orang kafir, dikhawatirkan, ya, resistensi kita terhadap kekufuran itu apa? Hilang. Ya. Penolakan kita terhadap kekufuran itu apa? Menipis. Dan ketika itu semakin menipis, ya, dikhawatirkan tadi, ya, kita, padahal itu identitas utama. Maka ikhwati rasyidinakumullah rahimanallahu yakum, inilah yang kadang makna dari tasyabuh, yang kadang apa? Orang mengatakan, loh, itu kan, ya, toh juga nggak maksiat misalnya. Secara tampak mata ya. Tapi karena dia menjadi identitas orang kafir, yang ketika kita menyerupai orang kafir dalam masalah ini, tadi khawatir hilang. Padahal oleh Allah SWT secara umum di dalam banyak tempat kita diperintahkan untuk menelisik orang kafir, baik itu ajarannya maupun orangnya. Ya. Misalnya dari Nabi Ibrahim dalam surat Al-Hasyr, ya. Badatil baghdha qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ya. Qad kanat lakum fi Ibrahim walladzina ma uswatun hasanah. Saya lupa ayatnya. Cuman potongan perkataan Nabi qad badatil kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kafarna bikum, kami kufuri, bikum, orangnya. Kami kufur terhadap kalian. Wa bada bainana, dan nampak antara kami dan kalian apa? Al-adawatu wal baghdha. Ya. Jadi tidak hanya ajarannya, pengingkaran juga terhadap orangnya juga apa? Juga harus ada. Ya, maka ikhwati rahimakumullah rahimanallahu yakum, ya, ini mungkin pada pagi kali ini sedikit refresh kita dalam masalah bab tasyabuh, agar kita juga memiliki kerangka dalam memahami tasyabuh itu. Ya, jadi tasyabuh itu secara garis besar pada 3 aspek. Pada, ya, penyerupaan dalam masalah ritual keagamaan, dan ini
mutlak terlarang meskipun ritual keagamaan tadi ya sudah dilakukan oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, penyerupaan dalam masalah adat dan kebiasaan, dan ini ya larangannya adalah selama itu menjadi identitas mereka. Ya, tapi ketika sudah tidak menjadi identitas yang spesifik bagi mereka, maka apa? Larangannya itu menjadi hilang. Kemudian yang ketiga, ya, bukan pada hal yang identitas mereka, namun dimaksudkan untuk menyerupakan orang-orang kafir. Inilah dalam kategori dalam tasyabuh. Kemudian para ulama juga ya sebagai penutup menjelaskan bahwa ada 3 aspek, yaitu pada aspek keagamaan, kemudian pada aspek penyerupaan terhadap orang kafir itu ya pada 3 aspek: keagamaan, adat kebiasaan, dan ilmu pengetahuan. Ya. Yang ketiga ini tidak ada tasyabuh sama sekali. Ya. Para ulama menjelaskan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu apa? Itu apa? Berkasih sayang di antara para penganutnya. Ya. Maka kan sebagian sering mengatakan, kamu tuh tasyabuh, jangan menggunakan Facebook dong, jangan pakai internet dong, jangan pakai mobil dong, dan ini kan semua buatan orang kafir. Ya, ini masuk dalam apa? Hal yang ketiga, ilmu pengetahuan. Ya, yang mana dalam hal ini, ya, dalam hal ini itu tidak berlaku hukum apa? Hukum tasyabuh. Ya. Toh juga kalau kita lihat balik lagi ke sejarah, ilmu mereka itu juga berasal dari ilmunya umat Islam. Jadi ikhwati arsyadin sadakumullah rahimanallah yakum, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan ya kajian kita tentang tasyabuh pada pagi hari ini memberikan kepada kita sebuah kerangka yang dengan kerangka tadi ya kita berupaya menghindarkan diri kita ya dari jatuhnya kita kepada hal-hal penyerupaan terhadap orang kafir ataupun penyerupaan terhadap ahli maksiat, karena dikhawatirkan ya penyerupaan kita dalam tampak lahir terhadap mereka ya itu itu berdampak kepada hilangnya sinyal-sinyal keimanan kita, baik itu terhadap kekufuran maupun terhadap kemaksiatan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.